Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sofa Al-Berbasi. Di sini di video ini kali ini, di video saya kali ini maksudnya, di sini kita akan bahas tentang tips untuk lulus tips-tips untuk lulus tes CPNS dan P3K ya. Oke kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat video ini bagi kawan-kawan semuanya yang menonton, dan semoga yang menonton diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini tips-tips untuk lulus tes CPNS dan P3K ya. Di sini saya tidak akan membahas tentang teori-teori dengan orang lain. Maksudnya ini tentang teori saya sendiri ya. Nah, di sini yang pertama, apa yang harus kita lakukan yang pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin dulu. Yakin tentang apa? Yakin bahwa kita itu akan tes dan insya Allah berhasil, dan itu harus berhasil. Kita yakinkan diri kita dengan apa? Kalau yang agama Islam dengan cara rajinkan ibadahnya, perbaik sholatnya, jauhi segala larangan-larangannya ya. Yang penting kita yakin dulu. Percuma kalau kita punya segalanya, maksudnya dalam artian itu kita pintar, pandai, tapi kita tidak yakin, nanti pas mengerjakan itu akan ragu-ragu gitu ya. Yang pertama kita harus yakin dulu. Kita yakin kita bisa, dan kita yakin mau tes di mana, dan kita yakin mau kerja nantinya di mana gitu ya. Kita yakinkan dulu sebelum memilih formasinya, sebelum memilih tempat formasinya, kita harus yakin dulu gitu ya. Nah, yang kedua, tentu saja kita harus memilih sesuai formasi ya. Kita harus memilih sesuai formasi. Maksudnya di sini sesuai formasi adalah ya tentu aja ya sesuai formasi. Contoh, namanya guru ya guru, kesehatan ya kesehatan, atau hukum ya hukum. Maksudnya di sini formasi itu yang kita dekat dengan rumah. Kita pilih dulu yang dekat dengan rumah. Jadi biar tidak mempersulit kalau kita sudah terima nanti jauh-jauh gitu ya. Kerjanya berangkat jauh, pulang jauh gitu. Yang dekat dengan rumah dulu. Kalau nggak ada yang dekat dengan rumah, pokoknya terserah kalian milih di mana, tapi yang pertama itu harus dekat rumah dulu ya. Memilih sesuai formasi ya. Jadi jangan sampai kalian itu basicnya guru ya, tapi karena guru pada jauh-jauh gitu kalian milihnya basic yang SMA gitu. Itu kan bisa aja terjadi ya, ada formasi yang SMA gitu, tapi kan jarang-jarang. Tapi menurut saya biar sekolah kalian tidak sia-sia, maksudnya dalam artian udah sekolah lama-lama tapi tidak kepakai jasanya, itu harus memilih formasinya ya. Nah, yang ketiga tentu saja usaha. Nah, usaha di sini yaitu belajar maksudnya ya. Belajar itu bisa dari buku-buku yang biasanya beredar gitu ya. Buku untuk latihan CPNS, buku untuk latihan P3K gitu. Buku untuk lulus CPNS atau buku untuk lulus P3K itu kan biasanya banyak.
Saya nggak melarang kalian membeli buku itu. Itu untuk referensi kalian atau untuk pandangan kalian. Silahkan kalian belajar menggunakan itu, ya. Nah, di sini kalian belajar jangan berharap soal-soal yang ada di buku itu akan keluar. Karena apa? Itu nggak mungkin terjadi. Tapi yang mungkin terjadi itu bisa saja mirip soalnya atau mirip model soalnya, gitu. Jadi untuk persiapan biar kita tidak canggung pada saat mengerjakan, itu kita harus punya referensi, harus belajar dari entah itu dari buku, entah itu dari internet, entah itu dari CD yang kalian beli. Maksudnya CD itu CD tentang panduan untuk tes CPNS atau P3K gitu, ya. Tapi di sini saya ingatkan lagi, yang terpenting kalau kalian belajar menggunakan itu tadi, yang saya minta itu kalian harus selain untuk melatih tahu model-model soalnya, kalian harus melatih tentang kecepatan cara untuk mengerjakannya. Karena apa? Nanti pada saat tes itu ada sekitar 100 soal, tapi waktunya itu cuma 90 menit. Jadi satu soal itu nggak ada 1 menit harus sudah dikerjakan, gitu, ya. Jadi saya minta pada saat kalian belajar itu juga harus melatih tentang kecepatan mengisi, gitu, ya. Jadi biar tidak terpaku pada satu soal aja terus, jangan. Itu harus melatih kecepatan untuk mengisinya, ya. Oke, sekarang kita yang keempat. Yang keempat tentu saja berdoa. Nah, gini yang pentingnya. Jadi kita selain tadi udah berusaha keras, ini itu kesana kemari minta referensi atau minta les, bahkan les gitu, itu saya kira kurang kalau tidak berdoa, tidak diimbangi dengan berdoa. Semua urusan, semua hajat, semua keinginan itu kalau tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin terjadi. Gitu ya, sahabat ya. Jadi yang terpenting kita juga minta restu sama Allah agar semua hajat kita, semua keinginan kita bisa tercapai. Jangan lupa berdoanya, ya. Dan yang kelima, minta restu orang tua. Itu penting, saudara. Soalnya apa? Kalau kita tidak direstuin, restunya orang tua juga kan restunya Allah, ya. Kita harus minta restu ke orang tua. Jadi minta doa juga ke orang tua, minta doain agar berhasil, gitu ya. Kita yakin kita bisa, tapi biar kita lebih meyakinkan lagi, kita tentu saja minta doa sama orang tua. Nah, setelah minta doa sama orang tua, kita juga minta dukungan dari keluarga, yaitu dengan doa atau dengan motivasi-motivasinya. Kita perlu itu. Intinya kita perlu itu. Selain tadi kita usaha, kita berdoa, nah kita harus minta doa dari orang lain. Soalnya apa? Belum tentu doa kita bisa keterima, ya kan? Tapi kalau banyak orang yang mendoakan kita, insya Allah semuanya akan lancar. Amin. Nah, selain keluarga juga bisa sahabat atau teman-teman di sekeliling kita, tetangga gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita minta doa aja. Semoga ini lancar, berhasil gitu ya. Itu soalnya apa? Untuk memperkuat diri kita melalui spiritual kita. Jadi spiritual kita itu nanti kuat gitu. Karena banyak yang mendoakan gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahamin lah. Dari harus yakin dulu, terus memilih sesuai formasi dan usaha atau belajarnya atau ikhtiarnya, ya. Terus berdoa, terus minta restu kedua orang tua, sahabat, keluarga. Dan yang penting berikutnya yaitu bersedekah, teman-teman, ya.
Ini tidak kalah penting, teman-teman. Kita bersedekah kepada siapa? Bisa kepada keluarga, bisa kepada orang-orang yang menurut kita lebih tidak beruntung daripada kita. Itu untuk apa? Agar Allah bisa meridhoi kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi hajat kita, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya gitu. Nah, ini penting. Jadi pada saat akan tes atau pada saat persiapan tes atau pada saat tes itu biasanya panitia itu memberitakan sesuatu. Contoh, pada tes SKD di CPNS atau P3K itu ada yang namanya TKP, TIU, dan TWK. Itu semuanya ada batasan nilai-nilainya. Semisal TWK 80, TKP 85. Nah, TIU 85. Semisal itu ya, semisal. Dan itu harus lulus semua. Kalau tidak lulus salah satu, itu kalian bisa gugur. Nah, itu harus diperhatikan, teman-teman. Jadi pada saat kita mengerjakan, kita tidak boleh terpaku dengan satu soal yang menurut kita harus dikerjakan biar berhasil gitu. Jangan, teman-teman. Jadi karena itu ada patokannya, yaitu di situ ada TIU, TKP, TWK, dan itu ada ambang batasnya atau ada ambang batasnya ya. Nah, itu batasan nilainya maksudnya itu harus terpenuhi semua. Nah, caranya gimana? Kalian harus tadi mengerjakannya harus cepat. Nah, mengerjakannya harus cepat itu modalnya dari mana ya? Dari ini tadi. Nah, kalian kan tadi sudah belajar. Saya kan sudah bilang bahwa dalam kalian belajar tidak hanya untuk mengetahui model-model soal, tapi kalian juga harus berlatih cara cepat atau cara mengerjakannya dengan cepat gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh panitia pada saat nanti tes itu harus diperhatikan secara penuh. Kita nggak boleh lalai ya. Gitu. Nah, yang kedelapan, pada saat akan mengerjakan, tenangkan pikiran. Jadi gini teman-teman, pada saat mengerjakan kan kita harus fokus pada soal-soal itu ya. Jadi kita nggak boleh ada pikiran tertentu ke lain-lain ya. Soalnya apa? Nanti kalau kita ada pikiran itu bisa membebani kita pas saat tes gitu. Jadi pikiran kita tenangkan, kita kosongkan. Maksudnya kita kosongkan itu kita refresh atau kita relaksasikan pikiran kita agar tenang, biar kita fokus. Soalnya pada saat kita tenang, kita mengerjakannya juga bisa jadi mudah. Yang tadinya soal sepertinya sulit tapi bisa mudah karena kita tenang. Nah, sebaliknya soal yang sebenarnya sangat mudah tapi karena kita tidak tenang, pikiran di rumah atau pikiran nanti di jalan gimana, itu jadi sulit, teman-teman ya. Jadi sebelum kita tes, kita ketenangkan pikiran ya, kita tenangkan pikiran. Nah, terus setelah kita tenangkan pikiran, kita harus berusaha fokus, teman-teman. Fokus ke soal-soalnya. Nggak usah tengok kanan, tengok kiri, belum tentu yang lain itu benar ya. Kita harus fokus ke soal kita, fokus dan atur timing kita untuk mengerjakan. Tadi kan saya sudah bilang ada 100 soal dan waktunya cuma 90 menit. Jadi timing soal kita
itu satu soal harus kurang dari 1 menit. Kalau bisa 1 menit itu udah menyelesaikan 2 soal teman-teman ya, gitu. Nah terus yang berikutnya, kerjakan yang mudah-mudah dulu aja teman-teman ya. Biasanya kesalahan-kesalahan pada saat mengerjakan tes TKP, oh SKD maksudnya, maaf, tes SKD gitu ya, itu biasanya terpaku pada TIO teman-teman, pada hitung-hitungan, karena di sana terdapat, kita dikasih pensil sama kertas, jadi itu untuk hitung-hitungan. Nah kita terpaku pada hitung-hitungan itu. Jangan teman-teman, yang kita lakukan haruslah kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Jadi contoh, soal pertama agak sulit, langsung pindah. Soal kedua mudah, kerjakan. Soal ketiga mudah, kerjakan. Soal keempat agak sulit, tinggal langsung. Soal kelima agak sulit, tinggal langsung. Nggak usah kita terfokus pada satu soal gitu ya. Jadi kerjakan yang mudah-mudah dulu teman-teman ya. Nah, manajemen waktunya teman-teman, maksudnya gini, dari 100 soal tadi kan kita dikasih cuma 90 menit ya teman-teman ya. Kita harus bisa tuh, kita secara urut dari soal nomor 1 sampai 100 itu kita harus cepat. Jadi kalau bisa satu soal itu tidak boleh lebih dari 1 menit teman-teman, karena itu akan memakan hak waktu dari soal lain gitu ya teman-teman ya. Kira-kira manajemen aku kita bisa segitu saja penjelasannya, karena ini kan dilatih dari tadi yang usaha atau belajar tadi saya bilang, karena kita harus melatih kecepatan dalam mengerjakan soal ya. Nah ini tips yang terakhir teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini memang agak lucu atau agak frontal atau agak gimana ya, tidak terarah, tapi ini memang sangat penting teman-teman. Jadi 10 menit terakhir ini kita udah tidak berfokus pada mengerjakan soal teman. Ingat ya, 10 menit terakhir ini kita tidak boleh terfokus untuk mengerjakan soal. Loh, terus apa? Kita harus terfokus untuk mengisi semua soal. Jadi, apa ya, kita dulu 10. Di 10 menit terakhir ini di 10 menit terakhir ini kita tidak untuk mengerjakan soal. Jadi nggak harus fokus ke soal itu,
tapi kita fokus untuk mengisi semua soal. Jadi soal yang belum terisi harus kita isi semua. Karena apa? Di tes SKD atau tes CPNS atau P3K yang SKD-nya itu yang di awal-awal itu tidak ada pengurangan skor. Jadi tidak ada pengurangan skor atau nilai. Jadi sangat sayang atau disayangkan teman-teman kalau kita pada saat tes SKD atau SKB itu kita ada soal yang tidak diisi. Karena apa? Karena di sini tidak ada pengurangan skor atau nilai. Itu kalau peraturannya belum dirubah ya teman-teman ya. Kalau peraturannya belum dirubah. Jadi 10 menit terakhir ini kita tidak fokus untuk mengerjakan, tapi kita fokus untuk mengisi semua soal yang kosong. Gitu ya. Ini paling penting. Emang hari ini sepele, tapi ini paling penting karena apa? Salah satu peraturannya itu dikatakan selain tadi tiga-tiganya TIU, TWK, TKP harus lulus semuanya atau harus lulus ambang batas, tapi di sini tidak ada pengurangan nilai. Nah, tidak ada pengurangan skor. Nah, itu sebuah kelebihan dari tes ini. Tes SKD dan SKB ini. Jadi kita harus mengisi semua soal yang kosong. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.